Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada ibadah remaja yang hari ini masih dalam suasana ibadah di rumah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Semoga tidak mengurangi kesungguhan dan iman kita di dalam beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka ibadah hari ini dengan sebuah keyakinan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus melingkupi kita sekalian. Amin. Marilah kita sambut sukacita kita untuk memulai ibadah pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 178 bait pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat terkasih, pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu, agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, dan semangat untuk meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Mampukan dan layakkanlah kami ya Allah, sehingga apa yang akan kami sampaikan nanti sungguh sebagai perantara kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama membuka Alkitab kita yang pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 50 ayat ke-23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Berbahagialah kita yang dengan ketulusan hati membaca, mendengarkan, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita sambut sukacita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat 375, bait yang pertama, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Mungkin kalian sudah mulai bosan tinggal di rumah tanpa aktivitas berinteraksi dengan teman-teman. Wajar karena biasanya kalian selama ini bergaul, bermain bersama teman-teman di sekitar, tapi dalam kondisi situasi seperti ini, kalian terpaksa terkurung di rumah demi menjalankan anjuran pemerintah, yaitu isolasi diri. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita pada hari ini diberi tema Masa Raya Unduh-Unduh. Sebagai seorang warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Waru pada khususnya, tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah unduh-unduh atau yang lebih sering kita kenal sebagai Hari Raya Persembahan. Ya, pada bulan Mei nanti, sesuai dengan kalender GKJW, kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu Hari Raya Persembahan, apa itu makna unduh-unduh, baiklah saya akan sedikit menceritakan sebuah ilustrasi yang mungkin akan menggambarkan dari istilah Hari Raya Persembahan ini. Suatu kali ada satu keluarga yang baru mengikuti ibadah di sebuah gereja. Mereka pada waktu itu datang terlambat sehingga mereka tidak mendapatkan tempat yang ideal untuk mengikuti ibadah. Mereka hanya kebagian tempat duduk di belakang dan di pojok yang tentunya tidak terjangkau oleh AC, oleh sound yang memadai, dan jarak pandangnya tentunya tidak nyaman. Dalam perkembangannya, keluarga tersebut selama beribadah tidak mendapatkan kenyamanan karena memang posisinya tidak memungkinkan. Demikianlah keluarga tersebut mengikuti ibadah dengan serba tidak enak. Sampai pada akhirnya ketika ibadah selesai, mereka kemudian pulang dan selama di dalam perjalanan, sang ayah selalu menggerutu dan komplain atas apa yang baru saja dialaminya. Sang ayah mengatakan bahwa ibadah pada hari ini benar-benar tidak mengenakkan. Tidak nyaman, khotbahnya panjang, suaranya tidak jelas, lagu-lagunya melo, AC-nya tidak terasa, tempat duduknya keras, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang dia sampaikan adalah sebuah ketidakpuasan atas apa yang dia rasakan selama beribadah. Di tengah-tengah ia mengeluarkan segenap unek-uneknya, tiba-tiba anaknya yang berada di belakangnya, dia mengungkapkan sesuatu. Ayah, harusnya kita bersyukur karena bisa mengikuti ibadah, bisa mendengarkan firman, bisa mendengarkan pujian, bahkan kita tadi sempat sebelum masuk ruang ibadah menerima segelas air panas. Betapa seharusnya kita berterima kasih karena dalam kondisi seperti ini kita masih diterima di ibadah di gereja kita. Padahal biasanya papa dan mama jarang sekali ikut ibadah karena kesibukan bekerja. Seketika itu juga sang ayah merasa tercekat lalu diam seribu bahasa. Apa yang disampaikan oleh anaknya benar-benar menamparnya secara keras. Ia sadar bahwa selama ini memang dia jarang ke gereja. Dia jarang berdoa bersama-sama keluarganya ke gereja karena kesibukannya dalam bekerja dan juga karena faktor kemalasannya. Sang ayah juga menyadari bahwa selama ini ia jarang, bahkan tidak pernah ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan bergereja
baik yang sifatnya ibadah maupun hal-hal yang mendukung persembahan untuk gereja. Jadi apa yang disampaikan oleh anaknya barusan seolah-olah menamparnya bahwa tidak sepantasnya ia mengeluh, tidak sepantasnya memiliki tuntutan seperti itu. Mengingat dirinya juga merasa tidak pernah memberikan dukungan ataupun kontribusi apapun untuk gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari sekilas cerita tersebut, sesungguhnya kita dapat bercermin untuk menemukan diri kita sendiri. Bahwa ada banyak orang yang memang datang beribadah hanya sekedar untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Banyak dari kita datang ke tempat ibadah hanya untuk menyaksikan pertunjukan yang terbaik. Khotbah yang menyenangkan, lagu-lagu pujian yang mengenakan. Intinya kita beribadah bukan untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi kita ingin mendapatkan pelayanan dari para pengurus gereja. Dalam hal persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita mendapat pencerahan bahwa memberi bagi Tuhan dalam konteks ini adalah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di antaranya adalah berkat kesehatan, perlindungan, pekerjaan, kebahagiaan, sukacita, dan bahkan berkat hidup yang kita nikmati sekarang ini. Dalam pengertian secara harafiah, persembahan merupakan bentuk pengucapan syukur kita atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jika kita mempersembahkan syukur, itu berarti kita berkorban. Dalam konteks perjanjian lama, dan dalam ritual agama Yahudi, memberi korban adalah menyembah Allah yang Maha Kuasa, sekaligus memohon pengampunan dosa. Secara universal, memberi korban itu berarti dengan sadar merelakan satu atau sebagian miliknya berkurang, bahkan hilang karena dipersembahkan. Saudara-saudara, tetapi dalam iman Kristen mengajarkan bahwa memberi korban berarti mengembalikan milik Tuhan, sekaligus mengakui bahwa semua yang dimiliki, termasuk hidup kita sendiri, adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Menurut firman Tuhan, bahwa perbuatan seperti ini sangatlah menyenangkan bagi Allah. Karena dengan demikian, Tuhan sangat diagungkan dan dimuliakan. Hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang bersyukur, itulah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Namun jika yang keluar dari mulut kita hanyalah persungutan, mustahil kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Orang yang terus bersungut-sungut berarti tidak pernah menghargai pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Mereka termasuk meragukan kuasa dan kesanggupan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Pertama adalah karena Tuhan merupakan sumber segala berkat. Hidup yang selalu bersyukur menunjukkan bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat.
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, jelas firman Tuhan menyatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jelas kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam keadaan keberkatan ataupun sedang mengalami pergumulan, baik dalam suasana suka maupun dalam suasana duka. Jadi bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, ketika kita berkelimpahan berkat, kita terpanggil untuk mengadakan persembahan, kita terpanggil untuk mengucapkan syukur, tetapi di setiap saat, di setiap kondisi, harusnya kita melakukan hal itu. Yang kedua adalah, karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Ucapan syukur terbesar yang harus kita lakukan adalah karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan dari segenap dosa-dosa kita. Keselamatan sejati hanya datang dari Tuhan. Dan kita tentunya tahu betul, seperti firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 14 ayat 6 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu, tetaplah bersyukur meski sedang dalam kesukaran, sebab di balik semua itu, yakinlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan memiliki rencana yang agung, yang terbaik untuk kita semua." Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, terkadang masalah-masalah sakit penyakit, beban hidup yang berat, krisis, penderitaan, adalah hal-hal yang sering kali menjadi penghalang seseorang atau bagi kita untuk mengucapkan syukur. Sama seperti halnya di kondisi saat ini di mana kita sama-sama merasakan beban ekonomi yang begitu berat, di mana wabah virus corona yang sudah merajalela kemana-mana, sebagian besar dunia sedang mengalami goncangan. Tentunya banyak yang merasa bahwa hidupnya menjadi kacau. Perekonomiannya menjadi sulit. Setiap hari kita bergaul dengan kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan demi ketakutan. Nah, dalam kondisi seperti inilah rawan hati kita dimasuki pengaruh untuk memikirkan diri sendiri, untuk melupakan Tuhan, karena kita begitu sulit di dalam menjalaninya. Orang kemudian cenderung menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak peduli sama penderitaan yang kita alami? Parahnya kemudian kita lalu berpikir, buat apa kita memberikan persembahan? Buat apa kita mengucap syukur? Buat apa kita beribadah kalau Tuhan sendiri tidak peduli sama kita? Inilah hal yang harus kita hindari sebagai orang yang beriman. Sebagai orang percaya seharusnya kita memiliki banyak alasan untuk selalu mengucap syukur bahwa kita sampai saat ini masih bisa bernafas, masih memiliki tubuh yang sehat, masih bisa beraktivitas, dan masih bisa menerima berkat-berkat yang lain yang tidak ternilai harganya. Itulah bukti kepedulian Tuhan kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah sejati
bukan hanya menjalankan ritual semata, tetapi juga tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidaklah berguna kita beribadah setiap hari jika di dalam kehidupan kita tidak mampu menjalankan hal-hal yang benar, hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Tidaklah bermanfaat jika setiap kali kita berdoa, membaca Alkitab, melakukan lagu-lagu pujian, tetapi di saat itu pula kita selalu bertingkah yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iri, dengki, bersungut-sungut, dan tidak mengasihi sesama. Firman Tuhan mengajar kita agar memiliki hati yang senantiasa bersyukur, tidak peduli situasi dan kondisinya. Apapun keadaannya, kita harus mampu menjadi orang yang senantiasa bisa bersyukur. Karena hidup yang dipenuhi oleh ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang bersyukur itulah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Sebaliknya, jika yang keluar dari mulut kita hanyalah persungutan, komplain, dan sebagainya, tidak mungkin merasakan kebahagiaan hidup. Orang yang terus bersungut-sungut tidak akan pernah menghargai pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah dalam teks ini dipandang sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan persembahan yang secara harfiah dipahami dalam kehidupan persekutuan pun, hendaknya dipahami sebagai ucapan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih bila persembahan sebagai bentuk ibadah sejati terwujud dalam kehidupan harian setiap anak Tuhan. Memberi persembahan tidak semata-mata dinilai dari besar kecilnya nominal yang kita berikan, tetapi lebih ke arah kerelaan hati untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana caranya kita, kalian, para remaja yang notabene masih belum bisa mencari penghasilan sendiri, apa yang bisa kalian lakukan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita? Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita ingatkan bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Setiap saat kita selalu menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita kadang-kadang dan lebih sering tidak menyadarinya. Contohnya, suatu saat tiba-tiba kalian dimintai tolong oleh orang tua untuk membelikan beras ke warung sebelah. Lalu orang tua memberikan kembalian sisa uangnya kepada kalian. Kemudian juga suatu saat tidak sengaja kalian menolong orang yang sedang berhalangan di pinggir jalan. Dengan kerelaan hati kalian membawanya ke rumah sakit. Lalu datanglah orang tuanya memberikan uang secukupnya sebagai imbalan, sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan yang diberikan. Ada lagi suatu saat kalian ikut lomba penelitian di sekolah masing-masing. Dan kalian menang, kalian juara, dan mendapatkan imbalan yang sepantasnya berupa uang. Itulah contoh-contoh berkat yang tidak terduga yang datang dari Tuhan. Maka, saudara-saudara sekalian, mari kita sisihkan sebagian dari berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita sisihkan uang jajan kita, uang bensin kita, uang pulsa kita, uang dari berkat-berkat tak terduga kita, untuk kita persembahkan demi kemuliaan Tuhan, supaya hidup kita menjadi terberkati dan menjadi saluran berkat bagi sesama.
selamat mempersiapkan diri untuk merayakan hari raya persembahan pertama. Kiranya Tuhan memberkati sukacita dan persembahan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita ambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas karya Roh Kudus-Mu di dalam menuntun kami untuk memahami kesaksian firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah kesedihan kami, karena kondisi kami, karena keadaan di sekitar kami yang benar-benar mengkhawatirkan seperti ini, Tuhan senantiasa mengetuk, menuntun kami untuk senantiasa bersatu, untuk senantiasa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur apapun keadaan yang kami alami, apapun suka duka kami, sehingga kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa, ajari pula kami untuk senantiasa berbagi berkat, untuk memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, apa yang kami miliki adalah kuasa dan anugerah-Mu sendiri. Ya Bapa di surga, biarlah kami bersekutu dan ambil bagian dalam hari raya persembahan yang akan segera kami sambut dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebagai dasar dalam mengumpulkan persembahan, kita ambilkan bacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama, Ku beri persembahan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyatukan hati kembali untuk bersyukur, memohon dan berserah kepada Tuhan melalui doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita bersekutu dengan doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan, untuk menghadirkan segala syukur atas setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Atas setiap tuntunan Tuhan sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah keadaan kami yang serba sulit ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, izinkan pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Waru. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati gereja kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak GI, Ibu GI, para majelis, para pengurus gereja, para jemaat semuanya ya Tuhan. Biarlah tangan kuasa-Mu yang senantiasa menguasai kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bapa di surga, di tengah-tengah suasana yang sulit seperti ini, kami teringat akan saudara-saudara kami, akan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, yang sakit, yang sedang mengalami pergumulan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing mereka, memberikan penghiburan mereka, memberikan kesembuhan atas sakit yang sedang dialaminya. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang terkena dampak dari keadaan yang begitu sulit ini. Kuatkan mereka ya Bapa, kuatkan mereka dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani proses kehidupan ini ya Bapa, sehingga mereka akan senantiasa bersyukur atas apa yang sudah dijalaninya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk Bapak Ibu kami, untuk saudara-saudara kami yang lain, untuk sekolah kami, teman-teman kami, Bapak Ibu guru kami. Ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa menjaga hubungan baik kami, meskipun di tengah-tengah suasana yang sulit seperti ini. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan dan memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil keputusan, dalam memberikan kebijakan-kebijakan, sehingga negara kami akan bisa keluar dari situasi yang sulit seperti ini. Bapa di sorga, tidak lupa kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, persembahan ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi sungguh Tuhan, kami berikan semua ini atas dasar kerelaan dan iman kami. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan menyucikannya ya Bapa, sehingga persembahan kami layak di hadapan Tuhan. Demikian seluruh doa kami ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berkenan untuk senantiasa menyempurnakannya. Tuhan, segenap dosa dan kesalahan kami, dosa dalam perkataan kami, dalam tingkah tutur kata kami, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa mengampuninya. Ya Bapa di sorga, doa ini sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan Allah Bapa kami melalui doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di
Jemaat yang terkasih, ibadah sudah usai. Mari kita undur dari ibadah kita masing-masing dan marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.